David Goliat jilid 3, menghancurkan musuh tanpa memakai tangan. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan 9. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tidak jarang kita kerap merasa hampa sehingga hidup seolah tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa harapan. Ingat, kita tidak hidup di ruang hampa. Di sekeliling kita ada udara meski tak tampak mata. Ingat, setan juga ada di sana. Dia tidak pernah lelah dan dengan giat terus-menerus berusaha untuk menghancurkan kita dengan berbagai cara. Tetapi jangan lupa, kita tidak sendiri menghadapi setan yang jahat itu. Ada Tuhan yang tidak kasat mata. Tuhan senantiasa tetap setia dan bersedia untuk menolong kita. 3 pokok renungan. Yang pertama, serahkanlah segala khawatirmu. Epiripsantes adalah sebuah ungkapan yang mengekspresikan sebuah tindakan yang dilakukan secara cekatan, yaitu melemparkan sesuatu kepada orang lain agar ditangkap atau diterima dengan baik. Demikianlah seharusnya yang kita lakukan ketika setan meletakkan bara api ke tangan kita. Jangan digenggam, tapi lemparkanlah kepada Tuhan. Setan bukan lawan yang sebanding dengan kita. Jadi biarkan Tuhan yang mengambil alih peperangan kita dan menghancurkan si jahat itu dengan cara Tuhan. Simaklah apa yang dilakukan oleh Nehemia pada saat menghadapi musuh. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah di sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Nehemia 4 ayat 19 sampai dengan 20. Konon kedua, sadarlah dan berjaga-jaga. Jangan pernah kehilangan semangat ketika harus berhadapan dengan Goliat, sebab ia tidak lebih dari seekor lembu hutan yang menyerahkan diri untuk disembelih dan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Kegarangannya tidak lebih dari nyala ranting-ranting yang terbakar di bawah kuali. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh ini pun sia-sia. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-6. Gregoresate atau berjaga-jaga, secara metaforis kita wajib memberi perhatian secara khusus terhadap sesuatu. Ini adalah perintah untuk berhati-hati agar kita jangan sampai lengah dan lamban, karena itu akan mengakibatkan bencana yang merusak secara tiba-tiba menimpa. Itu sebabnya Petrus mengingatkan agar kita senantiasa waspada, karena yang kita hadapi adalah setan yang licik dan jahat. Strategi paling aman dalam menghadapi setan adalah berlindung pada Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Pokok renungan yang terakhir, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Melawan setan, tangan kita sama sekali tidak dibutuhkan. Yang paling kita butuhkan adalah iman yang teguh. Percayalah kepada Tuhan, hanya Dia saja yang pantas diandalkan, dan cara perlawanan yang paling berhasil hanya dapat ditemukan pada sumber daya iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah visi jahat. Efesus 6 ayat 16. Meskipun setan itu kebal, ia bukannya tidak terkalahkan. Pengikut Tuhan yang paling lemah pun dapat mengalahkan setan, jika ia tetap teguh dalam iman. Percaya kepada Kristus dan hidup benar di hadapannya. Jika setan mendatangi Anda, jangan terintimidasi, jangan membelakangi dia, tapi lawanlah dengan iman yang teguh. Tetapi Anda harus melarikan diri ketika setan menghampiri Anda dalam bentuk godaan untuk berbuat dosa. Iman yang teguh adalah satu-satunya senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan dan melumpuhkan si jahat. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat 18. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, ingat, hanya Tuhanlah yang mampu melindungi Anda dari kejahatan setan.
Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur 91 ayat 1 dan kedua. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah diri dan berseru kepadanya, Anda pasti menang. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Yang ketiga, iman yang teguh dibuktikan oleh ketergantungan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Mazmur 50 ayat 15. Tuhan Yesus memberkati.